Your face is ever before me. Should I be in the heights of mountains or in the heart of the sea? You meet me where my feet will be. Lord, you see everything of me. Let me not wander from the God who loves me. And as you pursue me, so will I pursue you. Reign in my heart as you reign in all the earth. Capture me in your love. Capture me in your love. Your voice gave birth to the light. No planet unnamed, no star out of sight. Your vision pierces through the blackest hole. Still you see beyond my sins and know my soul. Lord, you see everything of me. Let me not wander from the God who loves me. And as you pursue me, so will I pursue you. Reign in my heart as you reign in all the earth. Reign in my heart as you reign in all the earth. Capture me in your love. Capture me in your love. No more running, I will remain in you. No more striving, I surrender to your love. No more running, I will remain in you. You. No more striving, I surrender to your love, Jesus. No more running, I will remain in you. You. No more striving, I surrender to your love, Jesus. Reign in my heart as you reign in all the earth. Reign in my heart as you reign in all the earth. Capture me in your love. Capture me in your love. Capture me in your love. Oh, capture me in your love. Capture me in your love. Capture me in your love.
my eyes see the storm, come near me. When I'm drowned with what the world gives me, when the tides all around are rising, still your faithful love surrounds. When the shadows are all around, consuming, my sight is fading out, blinding, you remind me of your song, resounding. Oh, my soul will rise to sing. You command the winds to fade. You still my heart with your embrace. You are my peace, you anchor my heart. You won't let go, your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes through, your grace it surrounds. I will not fear, my strength is your love. Jesus, I adore. When the shadows are all around, consuming, oh, my sight is fading now, blinding. You remind me of your song, resounding. Oh, my soul rise to sing, yeah. You command the winds to fade. You still my heart with your embrace. You command the winds to fade. You still my heart with your embrace. You are my peace, you anchor my heart. You won't let go, your love holds me now. Jesus, I adore. Your joy comes through, your grace it surrounds. I will not fear, my strength is your love. Jesus, I adore you. Yes, I adore you, Lord. Oh, who has measured the waters in the palm of his hand, and knows every detail, who has marked of the heavens with outstretched arms, the great I am. Oh, who has measured the waters in the palm of his hand, and knows every detail, who has marked of the heavens with outstretched arms, the great I am. Oh, who has measured the waters
shine upon you. May you see His face and know His grace. May His peace abound to you. May the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon you. May you see His face and know His grace. May His peace abound to you. Your name reigning over us. Your name victorious. By your name you call us yours, lifting high your holy name. Selamat pagi, selamat hari Minggu saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Maha hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, sehati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, sebab kebaikan-Mu senantiasa baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Tidak ada kata syukur yang dapat membalaskan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, selain kami membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biarkan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menguatkan kami, bahkan hadirat-Mu menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita memuji Dia, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat di atas kehidupan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan
dalam hidup kami. Kami memuji Engkau. Mari bersama kita naikkan pujian kita bagi Allah. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Benar Tuhan, sungguh besar Engkau. Great are you, Lord Jesus. We worship you in this place, Lord. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He bought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has ransomed me, His grace runs deep. Oh, while I was a slave to sin, Jesus died for me. Oh, He died for me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of
Saudara, hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk melakukan perjamuan kudus, melakukan persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kita akan lakukan bersama-sama dengan keluarga rohani. Dan buat saudara yang melakukannya bersama dengan keluarga di rumah, saya memberikan kesempatan buat saudara untuk membagikan elemen perjamuan kudus kepada anggota keluarga. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, di dalam dunia ini, pada waktu keadaan tidak menentu, maka roh ketakutan itu mudah untuk menguasai kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Tetapi di sini dikatakan roh yang dari Tuhan, Roh Kudus, itu membangkitkan kekuatan, power, kasih, dan ketertiban, ya, power, love, and sound mind. Ketertiban di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah pikiran yang tertib. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan pada waktu menghadapi keadaan yang tidak menentu. Kasih-Nya memberikan kekuatan kepada kita untuk mempercayai bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita, dan Dia juga memberikan kepada kita pemikiran yang tertib sehingga kita tidak dikacaukan dengan keadaan yang bisa membuat kita panik. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengangkat roti ini. Ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan di dalam tubuh-Mu. Kami kembali diingatkan oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini diterima sebagai anak-anak Allah. Kami tidak dikuasai oleh roh ketakutan, tapi kami menerima kuasa, kasih, dan pikiran yang tertib di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Saudara, anggur ini, firman Tuhan katakan, ini adalah darah daripada Tuhan Yesus. Darah yang memeteraikan satu perjanjian yang baru, di mana kita dimeteraikan sebagai anak Allah, kita dimeteraikan sebagai pribadi-pribadi yang dijagai dan dipelihara, dan kita dimeteraikan menjadi milik pusakanya dari Tuhan sendiri. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu sebagai milik pusaka dari Engkau sendiri, kami dipelihara, kami dijagai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali dalam ibadah hari Minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil Tuhan untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Ada 2 pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum bersama-sama kita membawa persembahan kepada Tuhan. Yang pertama dari Every Nation Campus. Pandemi yang dimulai tahun 2020 tentunya berdampak pada anak-anak muda, baik dalam hal belajar maupun pertemanan. Karantina dan kebiasaan stay at home tidak bisa dipungkiri memengaruhi mindset anak muda ketika mereka berteman. Karena itu, Every Nation Campus Surabaya mengundang teman-teman mahasiswa dan pelajar untuk bersama-sama mengikuti Youth Fellowship dengan tema Temenan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pukul 4 sore secara online melalui Zoom. Di sini kita akan membahas tentang apa yang firman Tuhan ingin katakan untuk kita mengenai teman yang temenan atau teman yang benar-benar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram IN Campus Surabaya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai acara ini. Pengumuman yang kedua, saudara, kita akan mengadakan Parents Equipping Session. Sebagai orang tua, apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam menghadapi anak ataupun remaja yang sedang bergejolak? Tahukah Anda bahwa mereka memiliki peperangan sendiri yang tetap membutuhkan pendampingan Anda sebagai orang tua? Kami mengundang setiap orang tua untuk mengikuti Parents Equipping Session yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022. Waktunya adalah pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat
dengan tema Battlefield of the Mind atau peperangan di dalam pikiran. Dan pembicaranya adalah Pastor Yahya dan Ibu Ista Gani yang adalah Gembala Senior Every Nation Jakarta, saudara. Kita akan belajar bagaimana caranya mendampingi anak-anak remaja khususnya di masa-masa yang sulit. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form pendaftaran yang terlampir di dalam grup-grup WA yang nanti kami akan sebarkan. Baik saudara, saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua membawa persembahan kita dengan sikap hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Karena persembahan itu juga adalah tanda, adalah bentuk dari penyembahan kita. Dan biarlah kitab Mazmur yang sebentar saya akan bacakan menjadi motivasi, menjadi penyemangat di dalam kita memberi persembahan kepada Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami di rumah-Mu dengan hati yang menyembah, hati yang memuji Engkau, dan mengingat segala kebaikan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami. Engkau telah mengampuni kami, menyembuhkan kami, memahkotai kami, dan memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Biar persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat Every Nation. Pagi hari ini masih di dalam seri kita The Authentic Gospel atau Injil yang sejati. Kita belajar bagaimana Tuhan mau memerdekakan kita dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Itu adalah apa yang kita akan pelajari hari ini. True freedom, kemerdekaan yang sejati. Saudara, hari-hari ini saudara pasti mendengar, membaca tentang apa yang sedang terjadi di Eropa, apa yang dilakukan oleh Rusia, ya, menginvasi satu negara tetangga
Ukraina. Dan kita bisa melihat bahwa peperangan atau invasi itu melumpuhkan Ukraina. Dan Ukraina dengan segala keterbatasannya berusaha untuk keluar dari tekanan yang dilakukan oleh Rusia. Yang pertama-tama saya mendorong saudara untuk berdoa buat Ukraina, berdoa untuk situasi ini, biar Tuhan ikut campur dan mendatangkan kebaikan di dalam keadaan yang sangat sulit buat orang-orang yang berada di Ukraina. Tapi saudara, dari peristiwa ini kita belajar tentang artinya kemerdekaan. Untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, maka orang-orang di Ukraina berusaha dan rela untuk kehilangan nyawa mereka untuk mempertahankan. Kadang kita tidak sadar betapa berharganya kemerdekaan itu sampai kemerdekaan itu berusaha untuk diambil dari kehidupan kita. Dan Injil bicara tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan dari apa, saudara? Apa yang dikatakan oleh Injil? Apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan yang merdeka? Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara, kuk perhambaan ini bukan satu istilah yang biasa kita dengar hari-hari ini. Karena perbudakan di dalam dunia modern ini, perbudakan yang dilakukan secara jasmani itu sudah sangat-sangat berkurang. Tetapi pada masa-masa perbudakan itu merebak di mana-mana, pada masa di mana Galatia ini kitab Galatia ini ditulis, mereka mengerti artinya kuk perbudakan. Bahkan jauh setelah zaman di mana Paulus menuliskan kitab Galatia, kita masih mengenal perbudakan, saudara. Orang dijual, ya, mereka dijual dan mereka diikat, dibelenggu supaya budak-budak itu hanya taat kepada master atau kepada pemiliknya atau kepada orang-orang yang mandor-mandor yang mengawasi mereka, dan mereka tidak bisa lari. Mereka dikenakan kuk atau belenggu yang mengikat mereka satu dengan yang lain, membuat mereka hampir tidak mungkin bisa lari atau lepas. Dan kemerdekaan buat mereka itu sesuatu yang sangat mahal. Dan Rasul Paulus menggunakan analogi ini untuk menunjukkan kehidupan lama kita yang dikenakan kuk perhambaan. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan engkau sudah merdeka. Karena apa? Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, firman Tuhan mengatakan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus kita. Kata menebus ini adalah kata yang artinya dia bayar. Dia bayar dengan apa? Dengan darahnya yang mahal, dengan hidupnya. Kita dibayar lunas, saudara. Jadi saudara sekarang adalah orang-orang merdeka. Dulu saudara budak dosa, saya budak dosa. Kita diperhamba, kita terikat, kita nggak bisa lepas dari dosa. Tetapi karena apa yang Yesus lakukan, sekarang kita terbebas. Dan di ayat yang keempat dikatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah saudara, Rasul Paulus menekankan kalau kita masih mau untuk kembali kepada hukum Taurat, berusaha dengan kekuatan kita, kita lepas dari apa yang Yesus lakukan. Saudara, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang kita terima bukan karena kita berjuang, tetapi karena Yesus membeli kita sebagai budak dosa, kita dimerdekakan. Ya, dan di ayat 13 dikatakan begini, saudara. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara, kita semua sudah merdeka. Bangsa yang merdeka akan fokus untuk membangun bangsa itu. Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka,
maka fokusnya bukan lagi untuk menyenangkan hati orang atau bangsa yang dulu menekan kita. Kita tidak lagi berada di bawah tekanan bangsa lain. Tetapi ini saatnya kita membangun. Demikian juga kemerdekaan yang kita terima. Dan kemerdekaan itu bukan sebagai kesempatan untuk kembali hidup di dalam dosa. Saudara, kita merdeka dari dosa untuk Allah. Kita bukan dimerdekakan dari dosa sehingga sekarang kita bisa hidup semaunya. Itu yang Rasul Paulus katakan. Alangkah konyolnya kalau kita berpikir bahwa kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah beli buat kita adalah kesempatan untuk kembali hidup di dalam dosa. Saudara, kalau kita tidak pernah melihat bahwa kehidupan lama kita itu begitu membelenggu kita, maka kita tidak pernah merasa begitu bersyukur untuk kehidupan baru kita. Dan kehidupan yang baru, kemerdekaan yang sejati, bukan kita punya kesempatan untuk melakukan apa yang kita mau, tapi kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain. Itu yang Rasul Paulus katakan. Di ayat 14 dan 15 dikatakan begini, sebab hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Tetapi jika kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awas supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, seorang atau pribadi yang masih berpikir, masih fokus kepada peraturan, pada ini boleh, ini tidak boleh, mulai akan melihat kepada saudara seiman lainnya dan mulai melihat kamu tidak cukup baik, yang ini kurang ini, yang pemimpin yang ini kurang itu. Fokusnya bukan untuk melayani, tetapi fokusnya untuk menghakimi. Hati-hati saudara, kita dimerdekakan dari hukum yang menekan kita oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa melayani satu yang lain. Tetapi pada waktu kita fokus kepada hukum, pada waktu kita fokus dan kita berpikir bahwa kita ini akan mendapatkan perkara yang baik dari Tuhan, sewaktu kita melakukan A, B, dan C, maka kita juga akan melihat kepada saudara seiman yang lain dan menilai mereka atas ukuran yang kita anggap kita lebih dari mereka. Kamu kurang di dalam area ini. Kamu tidak cukup baik. Akhirnya Rasul Paulus mengatakan kamu saling menggigit dan saling menelan. Nah saudara, kita mau bebas dari yang seperti itu. Di ayat yang ke-16, Rasul Paulus memberitahukan caranya bagaimana hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Maksudku, kata Paulus, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan walk by the Spirit. Berjalanlah dalam Roh. Nah saudara, kehidupan kita yang baru adalah suatu perjalanan. Walk by the Spirit. Saudara, kehidupan ini kita lewati dan merupakan satu progres. Progres untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan ada kehidupan berjalan dengan Tuhan, walk by the Spirit. Dan yang kedua adalah keinginan daging atau desire of the flesh. Kita tahu saudara, kehidupan lama kita pada waktu kita masih dikuasai oleh dosa, itu kehidupan yang penuh dengan keinginan daging. Nanti kita akan lihat apa itu keinginan daging. Tetapi di sini Rasul Paulus mengkontraskan bahwa kalau kita mau hidup di dalam Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam Roh, apa artinya hidup dalam Roh? Atau berjalan di dalam Roh? Artinya hidup di dalam kesadaran akan Tuhan setiap waktu. Saudara, kita baru selesai dengan seri kita di awal tahun ini, yaitu Abide dari Yohanes pasal yang ke-15. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melekat kepada Tuhan. Abide. Tuhan Yesus adalah pokok, kita adalah carang-carangnya.
Sama seperti ranting atau carang itu melekat kepada pokok anggur, dia akan berbuah banyak. Kehidupan oleh roh tidak lain dengan kehidupan yang melekat kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang senantiasa sadar akan keberadaan Tuhan. Saudara, apakah bisa kita melakukan kehidupan seperti itu? Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini walk by the Spirit. Artinya kita ini perjalanan. Kita ini progres. Kehidupan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan, saya seringkali di dalam kehidupan sehari-hari saya nggak fokus sama Tuhan. Benar saudara, itu sebabnya kita akan progres. Kita bertumbuh untuk semakin punya kehidupan yang bergantung kepada Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Bergantung kepada Tuhan untuk keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Nah saudara, kita tidak lagi fokus kepada peraturan yang mengatakan boleh, tidak boleh. Tetapi kita fokus kepada kehadiran Roh Kudus yang ada, yang memimpin dari dalam. Perjalanan kita bersama dengan Dia adalah perjalanan dipimpin dari dalam, saudara. Bukan lagi dipimpin dari luar. Bukan lagi mengikuti set peraturan-peraturan tertentu. Ya. Nah, di Roma pasal yang ke-8, Paulus berbicara tentang kehidupan dalam daging ini dan kehidupan menurut roh ini dengan cara yang berbeda. Ya. Dikatakan di Roma 8 ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan. Garis bawahi kata itu, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Artinya saudara, kehidupan daging dan kehidupan menurut roh dimulai dari cara pikir kita. Pada waktu kita hidup di dalam hidup yang lama, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang bersifat kedagingan. Dan kita tidak bisa lepas. Ingat, kita diperbudak, kita dibelenggu. Kita mau tidak mau akan memikirkan hal-hal yang menurut daging. Tetapi pada waktu kita merdeka, kita punya opsi untuk tidak lagi memikirkan hal-hal menurut daging, tetapi memikirkan hal-hal yang menurut roh. Nah saudara, itu sebabnya sebagai orang percaya, kebenaran firman Tuhan itu menjadi fondasi, perkara yang sangat penting. Karena dikatakan orang yang hidupnya menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana saudara mendapatkan hal-hal yang dari roh? Dari kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu sendiri yang menginspirasi para penulis. Orang-orang yang diinspirasi untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita terima. Saya mendorong jemaat Tuhan di dalam segala keadaan, renungkan firman Tuhan. Dalam segala keadaan baca firman Tuhan itu. Mungkin saudara mengatakan, saya tidak sepenuhnya mengerti. Tetap saudara, firman Tuhan, saudara mengerti, tidak mengerti, setengah mengerti, tetap punya kuasa untuk mengubah cara hidup saudara dengan cara mengubah cara pikir saudara. Saudara, keinginan daging kita ini tidak bisa dikendalikan oleh hukum dari luar. Jangan ini, hanya boleh itu, ini batasannya. Tetapi keinginan daging itu hanya bisa dilawan dengan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara, itu adalah esensi perjanjian baru. Itu bedanya dengan perjanjian lama. Umat perjanjian lama itu dipimpin oleh set of rules. Hukum Taurat yang mengatakan, ini loh batasan, hanya boleh lakukan ini, tapi jangan lakukan itu. Di kitab Yeremia pasal 31 ayat 33, Nabi Yeremia menubuatkan satu saat akan ada umat Tuhan yang tidak lagi berjalan menurut apa yang tertulis di luar, tetapi apa yang ada di dalam. Yeremia 31 ayat 33 mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh
Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah bagi mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara, Tuhan memimpin lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan bahwa dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita. Untuk guide, untuk memimpin kita. Dan Roh Kudus yang lembut itu berbicara kepada setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kadang ada dorongan dari dalam yang mengatakan lakukan sesuatu. Ya, bicara dengan si A. Sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan si B. Sebaliknya Roh Kudus juga bisa mengingatkan kita. Mungkin saudara mulai berbicara dengan beberapa orang. Ya, saudara nggak sadar, saudara mulai bergosip. Bicarain orang lain. Tiba ada suara dari dalam yang mengatakan, berhenti. Itu sesuatu yang tidak membangun. Saudara pernah mengalami hal itu? Tiba-tiba ada sesuatu, ada suara dari dalam yang bukan peraturan yang kaku yang mengatakan boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi sesuatu yang mengatakan mungkin bahkan engkau makan terlalu banyak, berhenti. Apakah Roh Kudus bisa memimpin kita seperti itu? Ya, sangat bisa, saudara. Saudara punya tawaran untuk mengajarkan project A dan project B. Kelihatannya sama-sama baik. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara minta tuntunan Tuhan karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan menolong kita. Nah saudara, tetapi banyak orang suka untuk dipimpin sesuatu yang dari luar. Lebih mudah saudara, karena jelas peraturannya ya. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita belajar untuk bergantung bukan dari apa yang peraturan katakan, tetapi apa yang Roh memimpin manusia roh kita. Saudara, kita ini punya 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ada manusia roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus dan kita perlu bertumbuh untuk mengikuti pimpinannya. Setiap kita belajar, setiap kita progres di dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Nah, saudara, apa bedanya dengan di dalam peraturan yang juga bisa memimpin seseorang? Saudara, mungkin kita fokus kepada pimpinan dari luar yang berupa apa yang tidak boleh, di mana itu ada punishment atau hukuman. Dan apa yang juga diberikan kepada kita, yaitu reward bila mana kita berhasil melakukan sesuatu. Kelihatannya ini lebih efektif, reward and punishment. Seperti anak kecil saudara, ya. Kita katakan begini, kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Kalau kamu taat, maka kamu akan dikasih hadiah. Nah saudara, anak kecil itu dipimpin cara yang paling efektif seperti itu. Reward and punishment. Dan seringkali kehidupan kekristenan kita juga mendengar berita yang bukan Injil, tapi mirip seperti itu. Saya ambil contoh. Saudara mendapatkan kabar atau berita di mana kalau engkau melakukan A, maka Tuhan akan memberikan kepada engkau ganjaran yang baik, engkau diberkati. Kalau engkau menginjili, Tuhan akan memberkati usahamu, engkau memberkati tokomu, engkau akan diberkati pabrikmu, pekerjaanmu akan diberkati, engkau akan dipromosikan. Ketaatan dikaitkan dengan reward. Dan sebaliknya, ada yang mengatakan kalau engkau tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat ada hukuman. Itu tidak heran toko mulai sepi, itu tidak heran kau mulai sakit, itu tidak heran mengapa keluargamu jadi berantakan, karena engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, berita seperti itu kelihatannya membawa saudara dan saya menjadi taat, tetapi dengan alasan yang salah. Karena kita takut untuk dihukum,
maka kita harus melakukan apa yang sesungguhnya kita nggak mau lakukan. Dan kita juga melakukan hal yang sesungguhnya tidak ada dalam hati kita karena kita mau rewardnya. Dengan kata lain, kalau saya menginjili orang lain tujuannya supaya saya mendapatkan berkat, maka sekalipun itu tidak keluar dari hati saya tetap akan lakukan. Maka ada penginjilan bukan karena kasih, tetapi penginjilan karena upah. Saudara, Alkitab bicara tentang upah. Tetapi saudara, dorongan untuk kita melakukan apa yang benar itu bukan upah. Dorongan untuk kita melakukan apa yang benar adalah karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memimpin kita untuk melakukan apa yang benar. Saya lanjutkan saudara, di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lihat saudara di ayat yang ke-18, pimpinan yang Tuhan ingin kita dipimpin bukan saudara takluk hidup di bawah hukum Taurat yang mengatakan jangan lakukan A, kalau kamu lakukan A kamu akan dihukum, lakukan B, kalau kamu lakukan B kamu akan diberkati. Itu kira-kira isi yang ada hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi pada waktu engkau dipimpin oleh roh, maka engkau melakukannya karena engkau mentaati Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Dan itu caranya kita melakukan keinginan roh yang berlawanan dengan keinginan daging. Saudara, Roh Kudus bukan hanya menuntun kita, tetapi dia juga memberdayakan kita. Apa artinya saudara? Saudara diberikan kuasa untuk bisa mentaati dia yang tidak mungkin kita lakukan lewat kekuatan kita sendiri. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk memberi kepada kita kuasa saudara dalam hidup. Dan kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah. Dan itu yang Rasul Paulus kemudian katakan, ada buah dari kehidupan kita. Buah itu adalah buah karena kita dipimpin oleh roh, atau buah yang lain pada waktu kita dipimpin oleh kedagingan kita. Di ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Ini adalah list dari orang yang dipimpin oleh kedagingannya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, ayat 19 berbicara tentang dosa-dosa seksual. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah. Ayat 20 berbicara tentang dosa dalam konteks hubungannya satu dengan yang lain, saudara. Ya, perseteruan, perselisihan, iri hati. Saudara mulai marah, saudara mulai mencari kepentingan saudara sendiri. Di ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Dikatakan oleh firman Tuhan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, mungkin saudara mengatakan gini, wow, berarti Rasul Paulus kembali dong untuk mengatakan ada peraturannya. Kalau lakukan ini berarti nggak masuk sorga. Bukan itu maksudnya saudara. Tetapi buah-buah ini kita akan lihat nyata dalam kehidupan orang yang tidak memiliki roh Allah. Dengan kata lain, bukan berarti saudara kita tidak bisa jatuh di dalam perkara ini. Tetapi kehidupan kita yang baru harusnya tidak diwarnai dengan dosa-dosa ini. Saudara tidak hidup di dalam percabulan, saudara tidak hidup di dalam kecemaran, saudara tidak hidup dalam hawa nafsu, saudara tidak hidup dalam penyembahan berhala, dan seterusnya. Ini adalah list. Saudara, pada waktu kita melihat kehidupan seseorang dikuasai oleh dosa-dosa ini, maka pertanyaannya apakah benar Roh Allah memimpin hidupnya? Apakah benar dia anak-anak Allah? Hanya karena seorang profes atau mengaku dirinya orang percaya, belum tentu
dia adalah orang percaya. Tetapi barang siapa mengizinkan Roh Allah untuk tinggal di dalam dia dengan mempercayai karya Kristus, maka hidupnya akan berubah. Seberapa cepat kita berubah? Seberapa besar kita memberikan ruang buat Roh Kudus untuk memimpin kita. Itu sebabnya di ayat berikutnya Rasul Paulus berbicara tentang buah roh. Jadi sebelumnya konteksnya adalah buah dari kedagingan, perbuatan daging, itu nyata buahnya. Itu yang disampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat ke-22, Rasul Paulus kembali berbicara, tetapi buah roh. Ini kontrasnya, saudara. Pada waktu hidupmu dipimpin oleh Roh Allah, ini yang terjadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, pada waktu saudara membaca hal itu, seringkali karena pikiran kita begitu sering masih dikuasai oleh do and don'ts, boleh tidak boleh. Kita mengatakan saya masih kurang kasihnya. Apa yang saya harus lakukan? Saya akan tambahkan kasih dalam kehidupan saya. Saudara, kalau ini buah, kalau saudara seorang pengusaha kebun durian, ya, melihat bahwa di kebunnya buah duriannya ini kurang manis, maka yang dia lakukan bukan menambahkan gula kepada duriannya, ya, unsur gulanya, ya. Kemudian kalau buahnya kurang besar, maka dia tidak melihat kepada buahnya dan berusaha merekayasa buahnya untuk jadi besar. Buah roh itu dihasilkan oleh kehidupan yang dipimpin oleh roh. Jadi kalau saudara melihat hidupmu kurang kasih, mungkin saudara katakan hidupku kurang sukacita, atau hidupku tidak dipenuhi oleh damai sejahtera. Permasalahannya bukan menambahkan dari luar damai sejahtera, tetapi permasalahannya kita melihat karena kehidupan kita kurang untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak berjalan bersama dengan Roh Allah, tetapi kita berjalan mungkin dengan ide kita sendiri. Nah, saudara, buah ini unsur dari bawah dikatakan tetapi buah roh, ya. Ada buahnya dan ada unsur-unsurnya. Dan kalau saudara tidak melihat bahwa unsur-unsur ini nyata dalam kehidupan saudara, dan kita semua masih bertumbuh, saudara. Kita ini masih progres, ya. Maka tidak ada orang yang komplit seluruh unsur daripada buah rohnya. Setiap kali kita melihat, oh iya ya, kok saya kurang kasih, kok saya kurang murah hati, berarti saya kurang melekat kepada sumber kemurahan hati. Saya kurang melekat kepada sumber kebaikan. Saya kurang melekat kepada sumber kasih. Karena pada waktu saya melekat, saya pasti berbuah. Saudara, petani mengerti. Kalau kita ini memberikan benih yang baik, maka buahnya akan seturut dengan benih itu. Benih anggur akan menghasilkan pokok anggur. Benih durian akan menghasilkan pohon durian. Nggak mungkin tidak, saudara. Sedangkan benih kita adalah benih dari firman Allah yang tidak bercacat. Maka yang tumbuh di dalam kita pada waktu kita melekat pasti bagus, saudara. Itu sebabnya yang perlu kita jaga bukan ngecek buahnya, tapi mengecek bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Berbuah itu perlu waktu, saudara. Ya, Alkitab memakai kata buah. Paulus menggambarkan kehidupan yang berbuah. Saudara, kalau saudara lihat, ya, pohon buah-buahan. Saudara amati tiap hari, sepertinya, kok nggak berubah ya? Kalau buahnya kecil, nggak tiba-tiba besar. Saudara perhatikan, kalau saudara menanam pohon buah-buahan, itu perlu waktu. Kadang-kadang berbulan-bulan sampai buah yang kecil itu matang. Tidak kasat mata pertumbuhan buahnya. Demikian juga kehidupan kekristenan. Pada waktu saudara mengatakan saya sudah hidup melekat kepada Tuhan, konsekuensinya saudara akan berbuah.
Mungkin saudara belum melihat buah yang nyata, tapi pada waktu kita progres bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan akan membuat kita berbuah. Karena kemampuan kita berbuah, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan sewaktu kita melekat kepada Dia dan bukan kemampuan kita. Ya. Jadi saudara, saya ingin mengakhiri dengan membaca di ayat yang ke-25 dari Galatia pasal yang kelima. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh. Di dalam terjemahan NET dikatakan, if we live by the Spirit, let us also behave in accordance with the Spirit. Dengan kata lain, kalau kita ini hidup oleh Roh, ya, maka behavior kita, maka perbuatan kita akan sama, akan seiring dengan apa yang dari Roh. Buah mangga adalah asalnya dari pohon mangga dan benih mangga. Artinya kalau kehidupan saudara berasal dari Roh Kudus, maka saudara akan mencerminkan hal itu. Kemerdekaan di mana Tuhan memerdekakan kita bukan untuk license, bukan untuk supaya kita punya kesempatan berbuat dosa. Bahkan sebaliknya dikatakan supaya kita bisa melayani seorang dengan yang lain di dalam kasih. Supaya kita bisa berbuah lewat Roh yang memimpin kita setiap hari. Dan itu adalah perjalanan orang percaya. Setiap kita pada waktu kita melekat kepada pokok anggur, kita melekat kepada Kristus, melekat kepada firman-Nya, kita mulai melakukan firman-Nya di dalam keseharian kita. Tanpa kita sadar, kita mulai berbuah. Dan kalau kita cek dalam kehidupan kita lebih banyak pengaruh daging daripada buah roh yang muncul dalam kehidupan kita, mungkin karena kita kurang melekat kepada Dia. Mari saudara, di tahun 2022 ini kita gunakan kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan Yesus untuk melekat kepada Dia dan berbuah buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bukan dimotivasi karena takut dihukum atau untuk menerima upah yang banyak, tetapi kita dimotivasi oleh kasih yang tinggal di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah memerdekakan kami. Kami sungguh-sungguh merdeka. Dan kemerdekaan ini kami gunakan untuk kami boleh saling melayani. Dan kami tahu kalau kami boleh berbuah banyak, itu karena Engkau mengerjakan di dalam kami. Engkau melakukan di dalam kami apa yang kami tidak bisa lakukan sendiri. Tugas kami melekat semakin dekat kepada Engkau, bergantung, punya awareness, punya pengertian yang benar tentang Engkau yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biar setiap kami boleh hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kitab kami berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Semakin hari kami boleh semakin berbuah. Dan buah kami boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, biar sungguh-sungguh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri kami semakin berlimpah karena Roh Allah mengerjakannya di dalam kami. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Mereka diberkati supaya mereka jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Place
weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me. When I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me. Can't keep it to myself. I wanna shout your story. I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty. You set my heart ablaze. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face a day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Oh, we sing, we bless you. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times.